Assalamualaikum Bu Nini, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah luar biasa. Untuk Bu Fitri bagaimana kabarnya juga nih? Kabar saya alhamdulillah sehat dan baik. Wah, udah lama ya, saya belum pernah dengar lagi nih cerita tentang sekolahnya Bu Nini. Bagaimana kabar hubungan Bu Nini dengan guru? Hubungan saya sih alhamdulillah dengan guru-guru di sekolah itu baik-baik sampai sekarang ini. Apa kabarnya nih kegiatan belajar mengajar di sekolahnya Bu Nini pada saat ini? Eh, Sebetulnya sih ya kegiatan belajar di sekolah saat ini sih ada sedikit kendala nih. Saya merasa di sekolah itu kelihatannya sih kurang disiplin dalam penggunaan sepatu, apalagi pada saat pelajaran olahraga. Ditambah lagi kurangnya pengawasan dari guru olahraga juga, sehingga kayaknya membuat anak-anak itu terlihat seperti tidak mentaati peraturan sekolah. Itu Hmm, Bu. Oh, jadi Bu Nini sedang ada sedikit kendala ya tentang kurangnya disiplin penggunaan sepatu saat pelajaran olahraga ya. Benar. Menurut Bu Nini, apa tujuan Bu Nini nih mengangkat permasalahan mengenai kurangnya disiplin penggunaan sepatu pada saat kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah? Kenapa saya mengangkat permasalahan ini ya? Pastinya bertujuan agar para murid itu terlihat lebih disiplin dalam menggunakan sepatu atau alas kaki uh, jika berada di lingkungan sekolah, apalagi pada saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, baik itu yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan, sehingga nantinya penerapan disiplin itu berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama, begitu loh Bun. Jadi tujuan pembicaraan kita saat ini nih ya, Bu Nini ingin murid-muridnya lebih disiplin ya dalam menggunakan sepatu di lingkungan belajar mengajar berlangsung ya, baik di Iya, dalam ruangan maupun di luar ruangan. Betul begitu ya betul, Bu Nini? betul. Nah, menurut Bu Nini ke depannya nanti ya, apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan jika dikatakan bahwa pendisiplinan untuk anak murid itu bisa diterapkan? Kalau menurut saya sih ya, eh, melihat atau mengukur keberhasilan dalam penerapan disiplin itu, yaitu dengan adanya kesadaran diri yang tinggi serta melekat pada diri anak dan dapat menempatkan diri ketika eh, kapan dia harus menggunakan sepatu tersebut. Hmm, jadi kalau yang saya tangkap ya dari pembicaraan Bu Nini tadi, bahwa penerapan disiplin berhasil ya jika kesadaran diri sudah melekat pada diri murid ya, dan Betul, dia tahu bagaimana menempatkan dirinya kapan penggunaan sepatu digunakan. Betul betul, begitu ya Bu Nini ya? betul, betul, betul. Nah, menurut Bu Nini nih ya, dengan permasalahan yang ada saat ini, bagaimana nih cara penyelesaian yang ideal? Menurut saya sih ya, kira-kira kalau eh, mengenai penyelesaian yang ideal itu pastinya berkomunikasi, tambah lagi dan berkolaborasi untuk seluruh warga sekolah, ditambah lagi dukungan orang tua pastinya untuk dapat menerapkan disiplin tersebut sih. Begitu Bun. Hmm, jadi ini ya, menurut Bu Nini diperlukan koordinasi ya untuk saling berkomunikasi dan kolaborasi dari semua pihak sekolah serta orang tua. Begitu ya untuk Betul, betul. penerapan disiplin ini. Nah, kalau menurut Bu Nini lagi nih ya,
apa aja sih yang menjadi permasalahan tentang kedisiplinan pada proses kegiatan pembelajaran di lingkungan sekolah Bu Nini nih? Yang menjadi permasalahan tentang kedisiplinan di sekolah, yaitu yang menjadi akar permasalahannya. Yang pertama, itu saat kegiatan belajar baik di dalam maupun di luar kelas itu tidak menggunakan alas kaki, satu. Lalu yang kedua itu para murid juga tidak menggunakan sepatu pada saat kegiatan proses belajar mengajar pada saat pelajaran olahraga, di mana notabene-nya pada saat tidak menggunakan sepatu itu digunakan menggunakan matras, otomatis tidak menggunakan sepatu. Lalu yang ketiga yaitu setelah kegiatan belajar olahraga selesai, para murid itu masih juga tidak menggunakan alas kaki, sehingga terbawalah sampai masuk ke dalam kelas, yang membuat dan terlihat seperti kurangnya penerapan disiplin sekolah dalam mentaati peraturan sekolah. Lalu yang itu aja sih kayaknya ya Bun ya, apalagi kurangnya pengawasan guru dalam mengenai penggunaan alas kaki yang sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku dan sudah ditetapkannya. Begitu. Ya, ya, ya. Baik. Nah, dari akar permasalahan yang Bu Nini ceritakan tadi ya, apa yang menjadi kesempatan buat Bu Nini nih dalam memperbaiki keadaan sekolah yang sekarang ini? Yang menjadi hal terpenting dalam kesempatan sekolah pada saat ini yaitu terlihat jelas untuk dapat melihat mengukur murid dalam penerapan disiplin sehingga kita dapat merefleksikan kembali di mana yang harus kita perbaiki. Begitu Bun. Nah, Bu Nini nih, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bapak Ibu guru di sekolah Bu Nini ya, sekarang ini ya, dalam mencapai tujuan untuk dapat mendisiplinkan murid dalam penggunaan sepatu? Kalau menurut saya sih guru-gurunya ya, dalam pendisiplinan murid dalam menggunakan sepatu itu saya memposisikan pada skala 4 sampai 5 menurut saya. Gitu Bun. Baik, baik. Dari posisi pencapaian yang Bu Nini inginkan, apa yang menjadi kekuatan sekolahnya Bu Nini nih dalam mencapai tujuan tersebut? Pasti lagi tadi sudah disampaikan Bun, bahwa kayaknya sih ya untuk koordinasi dalam berkomunikasi serta berkolaborasi di antara guru dengan guru, lalu guru dengan guru mata pelajaran, lalu guru dengan wali kelas, apalagi disertai dengan dukungan dari kepala sekolah mengenai penerapan disiplin sekolah. Begitu Bun. Nah, sebenarnya ya, kira-kira apa sih menurut Bu Nini hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi dalam meraih tujuan tersebut menjadi lambat itu Bu Nini? Kalau menurut saya sih yang ada di lingkungan sekolah itu hambatannya atau gangguannya itu yaitu jumlah anak yang terlalu banyak serta komunikasi yang belum efisien untuk sungguh-sungguh menerapkan mengenai kedisiplinan tersebut sih Bun, begitu Bun. Berarti butuh komunikasi yang lebih intens sekali ya Bun ya, untuk dapat berkomunikasi lebih efisien mengenai penerapan disiplin, begitu Bun. Oh ya, ya komunikasi ya. Nah, Bu Nini,
Tadi kan sudah banyak hal nih yang disampaikan Bu Nini nih tentang keinginan penerapan disiplin penggunaan sepatu oleh murid-murid di sekolah. Nah, apa aja nih rencana aksi yang mau dilakukan Bu Nini dalam mencapainya? Kalau saya rencana aksi yang akan saya laksanakan, yang pertama itu kita mengamati dahulu perilaku dari anak didik kita dalam penggunaan alas kaki di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua itu pastinya berkomunikasi lagi dengan guru atau dengan guru olahraga tentang permasalahan penggunaan alas kaki sepatu di lingkungan sekolah. Yang ketiga itu mensosialisasikan dengan rekan guru mengenai kedisiplinan penggunaan sepatu. Ditambah lagi yaitu berkolaborasi tentunya dengan wali kelas. Begitu, Bun. Ya, ya, ya. Jadi kalau saya rangkum nih Bu, ya Bu Nini ya, mengamati perilaku tadi ya, lalu berkomunikasi dengan guru olahraga, lalu sosialisasi dengan rekan guru ya tentang kedisiplinan penggunaan sepatu, lalu berkolaborasi ya dengan wali kelas. Ada lagi? Ada lagi Bu Nini? Kira-kira kayaknya dengan kegiatan rapat dinas itu kan kumpul dengan kepala sekolah ya kali ya. Itu bisa kali ya untuk kita berkomitmen pada saat kegiatan rapat dalam mendisiplinkan anak-anak penggunaan sepatu pada kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekolah. Begitu Bun kayaknya tambahannya Bun. Ya, ya. Jadi berdiskusi ya untuk berkomitmen ya pada saat rapat dinas karena di situ kumpul tuh ya dengan kepala sekolah juga berarti dengan guru-guru gitu ya. Oke, baik, baik. Nah, dari rencana aksi yang mau dilakukan tadi, menurut Bu Nini nih ya, strategi apa aja nih yang bisa dilakukan untuk kegiatan penerapan disiplin tersebut? Strategi yang nantinya nih baru direncanakan dalam kegiatan penerapan tersebut yaitu yang pertama melakukan sosialisasi mengenai kedisiplinan pada kegiatan sekolah, di mana salah satunya yaitu kalau atau jika ada guru yang tidak hadir, kita menggantikan. Nah, pada saat kita menggantikan tersebut, kita mensosialisasikan mengenai penerapan disiplin terhadap anak-anak. Di mana yang kedua itu pada kegiatan sekolah seperti upacara, kegiatan kepramukaan dan lain sebagainya sih Bun, begitu Bun. Jadi strategi yang menurut Bu Nini bisa lakukan seperti itu ya? Ya. Nah, kira-kira kapan jangka waktu untuk penerapannya nih mengenai kedisiplinan tersebut dapat dilaksanakan? Kalau untuk sekarang sih sudah di penghujung semester ganjil, maka dalam jangka waktu pendek sih dimulai pada awal di semester genap. Ya, lalu dilanjutkan lagi dengan mengamati, berkomunikasi, lalu mensosialisasikan. Nah, itu kira-kira sih mencapai kurang lebih 2 bulan kali ya Bun ya. Bisa untuk menerapkan pendisiplinan tentang penggunaan alas kaki atau sepatu. Iya, iya, iya. Jadi sekitar semester depan ya baru bisa dilakukan ya, karena Betul, kita nih udah mulai penghujung tahun ya. Ya, Benar-benar, ya, ya. Nah, tadi kan Bu Nini sempat membicarakan hal hambatan ya atau gangguan yang mungkin akan terjadi. Nah, bagaimana nih cara Bu Nini untuk mengantisipasi dari gangguan atau hambatan tersebut? Menurut saya sih kalau cara mengantisipasinya itu ya saling mengingatkan kembali tentang komitmen
kedisiplinan yang sudah kita sepakati bersama pada kegiatan rapat dinas. Lalu disertai dengan berkomunikasi yang efektif dengan cara mengingatkan kembali di antara kita agar kita tidak lupa pada komitmen tersebut sih Bun. Begitu Bun. Baik. Ya, ya. Jadi selalu mengingatkan ya, saling mengingatkan. Ya, ya. Nah, tadi kita udah bicara banyak hal nih ya, Bu Nini ya. Dan Bu Nini juga sudah bisa menyebutkan beberapa rencana yang ingin dilakukan. Menurut Bu Nini nih ya, apa nih komitmennya terhadap rencana aksi yang ingin dilakukan? Rencana aksi yang saya ingin lakukan dalam penerapan kedisiplinan murid itu di mana pada penggunaan alas kaki atau sepatu di lingkungan sekolah dari skala tadi kurang lebih di antara warga sekolah itu 4 sampai 5, maka saya mengharapkan itu sekitar mencapai 8 atau 9. Begitu Bun, komitmennya. Nah, kalau Bu Nini ingin mengharapkan skala mencapai 8 atau 9 tersebut nih ya, menurut Bu Nini siapa nih dan apa aja nih yang dapat membantu dalam menjaga komitmen tersebut? Pastinya untuk menjaga komitmen itu bisa mencapai apa yang kita harapkan, ya yang bertanggung jawab pastinya stakeholder sekolah, ditambah lagi seluruh warga sekolah untuk saling berkomunikasi dan saling berkolaborasi satu sama lain, sehingga apa yang kita cita-citakan tersebut dalam penerapan disiplin penggunaan sepatu itu dapat tercapai. Begitu sih Bun menurut saya. Iya, iya, iya. Baik. Nah, kalau menurut Bu Nini lagi nih, bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan ini? Tindak lanjut dari kegiatan itu dengan merefleksikan kembali dari apa yang sudah kita lakukan dalam penerapan disiplin kepada murid-murid. Setelah melakukan refleksi, kita melakukan evaluasi bersama-sama guru untuk segera memperbaikinya. Jadi kita saling berkomunikasi dan saling berkolaborasi dengan mengevaluasi bersama guru-guru. Begitu Bun. Baik, baik. Jadi koordinasi, komunikasi, dan evaluasi. Wah, gak nyangka nih udah 15 menit lewat nih ya. Hampir berapa nih, lama juga nih ya pembicaraan kita. Betul. Nah, begini, dari pembicaraan kita tadi, kesimpulan apa nih yang bisa Bu Nini ambil? Apakah tujuan diskusi kita ini menurut Bu Nini sudah tercapai sesuai yang diinginkan? Kalau menurut saya sih insya Allah bisa tercapai sih Bun, dengan saling berkomunikasi dan berkolaborasi dengan kegiatan di mana itu saling dengan mengamati lalu mensosialisasikan kepada murid-murid serta kepada guru-guru, ditambah lagi dengan komitmen yang tinggi dalam penerapan kedisiplinan sekolah. Itu sih Bun. Wah, sepertinya nanti kita perlu ketemu lagi nih ya untuk membahasnya kembali Bu Nini. Dan Bu Nini Banyak ya juga, Bun. pastinya Bu Nini juga perlu waktu ya untuk melakukan penerapan ini nanti ya. Oke, nanti kita ngobrol lagi ya Bu Nini ya. Saya ingin tahu Baik. nih bagaimana dampaknya ya dengan penerapan yang ingin dilakukan oleh Bu Nini nanti. Terima kasih banyak ya diskusi ini. Saya juga Saya yang terima kasih banyak. ya. Oke, baik Bu Nini. Ya. Kita akhiri saja ya diskusi coaching hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Fitri. Apa kabar nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nini. Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana juga nih kabarnya Bu Nini nih hari ini? Alhamdulillah sih, kabar hari ini, baik. Kayaknya kemarin Bu Fitri, ingin berdiskusi untuk coaching ya? Kalau boleh tahu Bu Fitri mau mendiskusikan apa ya? Iya, begini nih Bu Nini. Tahun ini kan saya tuh dipercaya tuh yang ngajar matematika kelas 5 SD di sekolah saya tuh. Saya tuh merasa kewalahan nih pada materi perkalian bilangan desimal. Di mana anak-anak kelas 5 saya ini ya masih belum bisa inget hafal gitu ya perkalian dasar, terutama perkalian 2 sampai 9. Bagaimana saya mau ngajarin materi perkalian dan pembagian bilangan desimal kalau perkalian untuk bilangan dasarnya aja masih butuh waktu lama banget ya. Karena tuh anak-anak tuh masih ngitungnya pakai jari. Belum lagi kalau dia salah ngitungnya dari awal. Banyak makan waktu. Betul. Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Fitri saat ini adalah merasa kewalahan ya. Karena pembelajaran matematika di kelas 5 itu tentang perkalian bilangan desimal. Karena anak Bu Fitri itu masih belum hafal perkalian dasar, terutama perkalian 2 dan 9. Dan hal ini membutuhkan waktu lama sekali kayaknya. Karena saat anak murid melakukan perhitungan perkalian masih menggunakan jari, begitu kira-kira ya Bu Fitri ya. Iya. Lalu tujuan dari Bu Fitri apa yang dicapai pada diskusi saat ini? Tujuan yang ingin saya capai nih ya setelah diskusi kita ini, saya ingin banget ya ada cara yang efektif nih agar anak-anak murid saya itu ingat hafal gitu ya sekalian dasar dan tidak lagi tuh ngitung terlalu lama pakai jari yang sebenarnya telah mereka pelajari waktu mereka tuh di kelas 2 dan beberapa tahun yang lalu tuh. Jadi tujuan coaching kita hari ini, Bu Fitri ingin di pelajaran matematika untuk anak-anak Bu Fitri itu tidak terlalu lama ya, mengingat perkalian dasar yang sebenarnya telah mereka pelajari waktu kelas 2 dan 3 ya, begitu? Iya. Nah, menurut Bu Fitri, cara yang bagaimana untuk atau yang diinginkan dari anak-anak murid ini dari permasalahan Bu Fitri itu hadapi tadi, bagaimana tuh caranya kira-kira? Ini saya tuh pengen ya anak-anak itu inget di luar kepala ya apal gitu ya dalam menyebutkan perkalian dasar 2 sampai 9. Kadang tuh saya pengen banget ya melakukan kegiatan agar anak-anak menyetorkan hafal perkalian dasar tersebut di awal pembelajaran matematika di jam pelajaran saya. Tapi nggak jadi tuh saya urungin. Kenapa? Karena saya pikir pasti banyak menghabiskan waktu dengan jumlah siswa yang banyak ya, sekitar 24 tuh di kelas saya. Kalau anak itu satu-satu tuh nyetor ya pada saat pembelajaran matematika saya, waduh, saya nggak sempat ngajar kayaknya tuh ya, Bu Nini. Iya betul. Dari apa yang tadi Bu Fitri ceritakan, saya sih menangkap Bu Fitri itu merasa jam pelajaran matematika itu pastinya akan banyak terpakai hanya untuk kegiatan mengulang penyetaran hafalan perkalian dasar. Jadi jika dilakukan di awal pembelajaran matematika, begitu. Betul nggak Bu Fitri? Betul, Bu Nini. Betul ya. Jadi ya, karena saya khawatir ya
materi pelajaran matematika kelas 5-nya nggak sempet gitu ya disampaikan karena waktu akan terpakai banyak hanya untuk mengulang menyetorkan perkalian dasar Heeh, tersebut. heeh, Saya tuh belum sempet mikirin ide mhm, kegiatan cara yang efektif gitu ya untuk mengatasi agar anak-anak murid saya tuh selalu ingat perkalian dasar tersebut. mhm. Kira-kira nih, tadi saya sudah menangkap pembicaraan Bu Fitri tadi. Ingin ada satu kegiatan cara yang efektif untuk mengatasi agar anak murid itu selalu ingat perkalian dasar, begitu ya? Ya, betul Bu Nini. Menurut bayangan Bu Fitri bagaimana nih? Kegiatan apa yang ingin bisa tercapai dan efektif agar anak-anak itu bisa mengingatkan kembali perkalian dasar? Kira-kira bagaimana nih? Hmm, Kegiatan apa yang ingin uh, tercapainya nih? iya, iya. Memang sih saya tuh lagi mikirin gitu ya, apa ya yang mungkin bisa membuat kegiatan-kegiatan anak itu bisa menghafal perkalian ya. Mhm, Mungkin membuat kegiatan bermain game yang menarik kali ya. mhm, Kayak gini nih, mereka nebak-nebak angka, di mana angka itu merupakan hasil perkalian. mhm, Mungkin dengan game tersebut akan memudahkan anak-anak murid itu jadi ingat perkalian dasar. mhm, mhm. Bayangan saya tuh Bu Nini kayak gitu. Hmm, jadi menurut Bu Fitri dengan kegiatan bermain game itu menarik seperti menebak angka, dengan menebak angka hasil perkalian dasar, kira-kira bisa membantu anak mengingatkan kembali perkalian dasar, begitu ya Bu Fitri ya? Nah, Iya, betul dari Bu Nini. pembicaraan sebelumnya Bu Fitri sempat mengeluhkan dengan waktu yang terbatas. Lalu kapan sebaiknya kegiatan bermain game ini dilakukan oleh anak-anak? Kira-kira kapan tuh bermain game-nya? Kalau menurut saya itu kegiatan game tebak angka ini kayaknya dilakukan pada waktu anak-anak sedang berbaris ya, mau masuk kelas tuh. Atau pada saat mereka mau pulang sekolah kali ya. Hmm. Jadi anak-anak itu bisa terpacu motivasinya untuk bisa menjawab game dengan cepat mendahului teman-temannya. Hmm. Kayaknya gitu ya, secara tidak langsung anak-anak akan inget tuh ya perkalian dasar. Hmm. Nah, kayaknya sih ide kegiatan yang tadi Bu Fitri sampaikan sepertinya bisa tuh dilakukan di luar jam pelajaran matematika, Bu Hmm. Fitri ya? Iya, iya, iya Kira-kira kayaknya. nih, kira-kira ada ide alternatif lagi kah selain bermain games tadi itu? Ya tadi kan tebak angka pada saat berbaris ya. Hmm. Itu kan tadi di luar jam pelajaran saya ya. Nah, alternatif lain mungkin saya sisipin ya pada saat di jam pembelajaran saya. Oh iya, kebetulan saya kan tiap hari tuh setiap pelajaran matematika ya, saya tuh ada ice breaking tuh. Mungkin ice breakingnya saya kaitin nih dengan game anak-anak di jam pembelajaran matematika untuk mengingat perkalian dasar. Nah, itu kayaknya ide bagus juga tuh ya, Oh, bermain gitu ya. pada waktu ice breaking ya. Jadi dari kegiatan ice breaking pada saat jam pelajaran matematika itu ternyata bisa juga ya untuk Hmm, disisipkan kegiatan untuk mengingatkan kembali perkalian dasar, begitu ya? iya, betul. Nah, adakah kira-kira orang lain yang bisa membantu Bu Fitri untuk kegiatan mengingat perkalian dasar ini menjadi lebih efektif lagi? Selain Bu Fitri yang bisa lakukan, kira-kira siapa lagi tuh? Mungkin saya akan melakukannya dengan murid saya nih yang udah menguasai perkalian dasar Hmm. untuk bantu saya pada kegiatan menebak angka perkalian dasar bersama teman-temannya yang belum menguasai tadi tuh ya. Hmm. Jadi kegiatan mengingat perkalian dasar dengan teman sebayanya nih atau istilahnya Hmm. kelompok sebaya gitu ya. Hmm. Nah, Nah, jadi,
Ide dengan bantuan murid merupakan alternatif kegiatan mengingatkan perkalian dasar dengan teman sebaya yang Bu Fitri sampaikan tadi bisa jadi efektif ya Bu Fitri ya? Bisa bisa. Apakah, ada lagi orang lain yang mungkin bisa membantu untuk kegiatan mengingat perkalian dasar pada anak-anak, muridnya Bu Fitri? Tadi kan yang bantuin anak murid ya, Mhm, kayaknya saya butuh orang dewasa juga nih. mhm, Oh iya, mungkin saya juga perlu nih berkolaborasi dengan rekan guru mata pelajaran lain dan mhm, guru kelas lain mhm, yang pada saat mengajar, mhm, rekan guru itu mau nyisipin waktu untuk betul, kegiatan mengingat pembelajaran tentang perkalian dasar. mhm. Kalian 2 sampai 9 untuk anak-anak murid mereka gitu Bu Nini. Oh, jadi tadi Bu Fitri sudah menyebutkan nih, Mhm, membutuhkan bantuan dari murid yang sudah menguasai perkalian dasar, terus, mhm, rekan guru mata pelajaran, mhm, disertai dengan guru kelas lainnya, mhm. kira agar, di sekolah itu disisipkan, untuk melakukan kegiatan, eee, mengingat perkalian dasar. Iya, Kira-kira maaf, apakah ada orang lain lagi yang bisa membantu anak-anak agar mengingat perkalian dasarnya sehingga jam pelajaran matematika Bu Fitri itu tidak berkurang? Kira-kira ada lagi nggak orang lain? mmm, kalau di sekolah kan di kelas itu ada anak murid saya yang bisa menguasai Hmm, ajarin ke temennya. hmm, Terus, tadi di sekolah teman sebaya ya, rekan sejawat maksudnya, orang dewasa itu di sekolah ya. Oh, mungkin kalau di rumah nih, wah iya bener. Jadi, sepertinya benar nih yang dikatakan Bu Nini tadi, tentu aja sih saya butuh bantuan orang tua murid nih di rumah ya, untuk mendampingi anaknya hmm, yang belum menguasai perkalian dasar. hmm, hmm, hmm. Oh, banyak waktu luang ya untuk anak-anak mengingat, dan belajar berlatih perkalian dasar. Hmm, Tentu aja ya dengan pendampingan orang tua iya, dan keluarganya yang ada di rumah. iya. Melihat situasi serta solusi yang Bu Fitri sampaikan tadi, tujuan yang tadi ingin Bu Fitri eh, kira-kira sudah tercapai kan beberapa solusi, suatu cara yang mungkin efektif untuk kegiatan eh, agar anak-anak itu mengingat perkalian dasar serta tidak mengambil waktu jam pelajaran matematika pada belajar bersama Bu Fitri. Apakah betul seperti itu Bu Fitri? Iya, kayaknya sih tadi solusinya udah bisa tuh ya dengan ide-ide kegiatan mengingat perkalian dasar dan juga perlu bantuan dari orang-orang sekitar murid kita. Nah, jadi betul Bu Nini. Jadi sepertinya solusinya sudah saya dapetin ya. Kegiatan anak-anak yang efektif untuk dapat mengingat perkalian dasar dan tidak mengambil banyak waktu jam pembelajaran matematika saya. Serta tadi ya saya perlu bantuan juga ya dari orang lain agar kegiatan tersebut lebih efektif lagi. Gitu Bu Nini. Tes. Tes. Ini hilang.
Kenapa? Halo, Hah? putus nggak tahu wifi-nya kenapa. Wifi-nya? Kayaknya ada kendala di wifi. Oh. Sampai mana tadi tuh? Sampai yang saya tentang, ya betul, ini sepertinya solusi sudah saya dapatkan, yang tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Nah, tinggal itu ya? Hmm, Ya, di situ. Kita dulu tetheringan dulu, tetheringan. Moga-moga bisa nih tetheringan. iya. Ini off aja. Tiba-tiba mati kaget. Hah? Tiba-tiba mati, saya bingung. Ada aja. Oh. Udah bisa belum? Oke, Nah, boleh. Dulu. video call matiin. Ya. Baik, yang giliran saya ya. Suaranya Bu ini hilang. Oh, kecil. Udah, Ya, jelas. oke. Ya. Baik, sekarang saya ya. Mm-mm. Ya betul Bu Nini, sepertinya solusinya sudah saya dapetin nih, kegiatan anak-anak yang efektif untuk dapat mengingat perkalian dasar dan tidak mengambil banyak waktu jam pembelajaran matematika saya. Serta saya perlu bantuan juga nih ya dari orang lain agar kegiatan tersebut lebih efektif lagi. Gitu Bu Nini. Nah, itu adalah sebagai tindak lanjut dari solusi yang tadi Bu Fitri dapatkan ya. Apa yang akan Bu Fitri lakukan dalam waktu dekat ini, kira-kira kapan tuh penerapannya? Ya, mungkin dalam waktu dekat ini, di pekan ini ya, saya akan coba mulai saat anak-anak itu berbaris masuk kelas dan siap pulang sekolah di kelas saya. Saya akan melakukan kegiatan tebak angka perkalian dasar. Lalu saya akan coba lagi mencari aplikasi games untuk ice breaking yang berkaitan dengan kegiatan perkalian dasar. Sehingga memudahkan anak-anak murid saya itu selalu ingat perkalian dasar matematika. Kayaknya gitu tuh. Oh, dari tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira apa kesimpulan yang Bu Fitri dapatkan dari kegiatan diskusi coaching hari ini? Wah, saya terima kasih kali nih ya Bu Nini ya. Saya sudah mendapatkan pencerahan nih hari ini. Di awal itu kan tadi saya bingung tuh ya, untuk gimana sih ngatasi kewalahan saya ya dalam mencari ide kegiatan untuk anak-anak kelas 5 agar mereka selalu mengingat perkalian dasar matematika ya. Yang sebenarnya itu udah mereka dapetin gitu ya waktu mereka kelas 2 dan kelas 3. Sekarang saya mendapatkan pencerahan. Jadi ada ide beberapa kegiatan yang tidak mengambil banyak waktu jam pembelajaran matematika saya. Untuk kegiatan tadi yang bisa anak-anak murid saya lakukan untuk perkalian dasar tuh seperti satu game angka mana dilakukan di luar jam pembelajaran matematika saya tuh seperti mereka bertulis pada waktu masuk kelas dan juga pada saat mereka mau pulang. Jadi ada games dulu tuh, tebak angka siapa yang cepat maka dia duluan tuh boleh keluar kelas untuk pulang. Lalu kegiatan keduanya itu di saat jam pembelajaran ice breaking pembelajaran matematika itu. Nanti saya mau sisipin games juga menggunakan aplikasi games perkalian dasar. Nah itu mungkin kegiatan yang bisa saya lakukan di sekolah. Lalu saya perlu juga bantuan dari orang lain ya. Yang pastinya kalau di sekolah itu kan ada murid yang menguasai itu. Nah nanti murid yang menguasai perkalian dasar itu ngajarin tuh ke temennya yang kurang menguasai. Jadi di sini ada tutor sebaya ya. Terus
itu di sekolah saya juga perlu bantuan orang dewasa ya, Mm-mm. jawab dalam hal Mm-mm. ini guru mata pelajaran yang lain atau guru kelas lain ya, guru wali Mm-mm. kelas lain, di mana Mm-mm. em, guru kelas lainnya itu mau menyisipkan kegiatan yang bisa Mm-mm. mengenai kalian dasar mereka. Jadi itu jangan kelas 5 doang dong yang mengingat terus, yang mengingat gitu ya. Tapi Mm-mm. 2, kelas 3, kelas 4, kelas 6 juga ada games yang selalu mengingat perkalian dasar tersebut. Lalu itu tadi di sekolah. Kalau di rumah, saya juga butuh bantuan orang tua ya atau Ya. keluarga murid ya, yang mau membantu mendampingi anak-anak belajar dan berlatih mengingat perkalian dasar di rumah. Itu Bu Nini yang bisa saya dapat coaching hari ini. Wah, itu penjabaran yang cukup bagus banget ya. Sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul saya harus kembali ke tempatnya nih. Ya, jadi nanti kita perlu ketemu lagi nih untuk membahasnya kembali ya Bu Fitri ya. Gimana untuk penerapan solusi yang tadi sudah Bu Fitri dapatkan. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan saya juga ingin tahu bagaimana sih dampaknya dengan penerapan ide kegiatan yang akan Bu Fitri lakukan. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih banyak nih atas diskusi kita saat ini. Saya juga banyak belajar hari ini bersama Bu Fitri. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak Bu Fitri. Iya, sama-sama Bu Nini ya. Saya akan mencoba terapkan ide kegiatan yang tadi hasil diskusi kita tadi. Saya akan catat ya setiap proses kegiatannya untuk nanti saya sampaikan ke Bu Nini di pertemuan nanti. Terima kasih juga nih Bu Nini atas waktunya mau mendengarkan dan memberikan coaching pada hari ini sehingga saya mendapatkan pencerahan dan solusinya. Baik Bu Nini, terima kasih banyak. Saya tutup ya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kurang 7 menit. Nah, biarin deh. 7 20 menit. kan harusnya 20.00. Ini 19.53. Nggak apa-apa. Oh, Hampir apa-apa lah. 30. Iya, kayaknya tadi udah dibanyak-banyakin ya bahasanya ya. Udah ditambah-tambahin. Saya nyontek pakai paper. Karena ini kan direkam, takutnya rekaman contekan filenya kelihatan. Gitu ya. Kerekam, kayaknya sih enggak, tapi nggak apa-apa dah. Usaha namanya juga usaha. Iyalah. Udah yang penting hijau dulu. Iya. Hijau dulu. Iya, besok elaborasi. Sore-sore sampai jam 5 mau pulang dulu Bu Nini apa di sekolah? Suara kecil. Besok kan mau ketemuan nih sama teman-teman tuh, Bu Leni. Tempatannya di sekolah saya. Bilang sih jam 3 aja nih. Kita mulai jam setengah berapa sih? Jam setengah 4 ya?